kali preman Pangkanan. Dari mana mudanya? Oke, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama di dalam kegiatan PKG PJOK dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tidak lupa pula surah biling salam menjunjung kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari tanpa ilmu pengetahuan ke ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu senantiasa diberikan nikmatnya dalam semua kegiatan. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Wawan. Bisa Kak Wawan? Oh, okay. Depan nih Kak, maaf. Siap. Oke, Kak Lias? Kak Lias saja. Bisa pimpin doa? Bisa, insyaallah. Nah. Untuk memulai pembelajaran di sore hari ini, kiranya kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah lebih baiknya kita dahulukan dengan berdoa. Untuk itu kepada para sahabat kami dengan penuh rasa hikmat, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Lias. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Izin share kakak ya. Muncul Kak? Muncul Kak Mulia? Muncul Kak, muncul. Oke, siap. Terima kasih Kakak. Ini dah kita doa tadi, dah semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu pertemuan kita pada siang hari ini itu 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini yang akan kita pelajari lebih kurang selama 2 jam ke depan ini. Ini nanti saya minta mohon pada kakak supaya aktif dalam keadaan dalam berdiskusi kita nantinya, karena dalam pembelajaran ini kita lebih banyak diskusinya kakak untuk mengupas bagaimana perencanaan kita sebagai guru PJOK nantinya. Makanya kita perlu diskusi bersama-sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar, Kak. Nah, ini kesepakatan bersama kita. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand untuk bertanya. Berikutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak. Berikutnya kakak, ini tujuan kita hari ini belajar 2 JP hari ini. Saat itu guru mampu memahami pelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul ini adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini kakak semua sudah pernah menyusun
baik berbentuk RPP maupun berbentuk modul ajar maupun satu lembar RPP satu lembar. Ini semuanya kakak udah melaksanakannya. Berikutnya, nah ini kita merancang pembelajaran PJOK berdasarkan dengan backward design, yaitu melihat ke belakang apa sih yang selama ini kita lakukan dalam pembelajaran kita dan bagaimana lagi untuk ke depannya. Melihat dari sisi backward design-nya di sini itu sesuai dengan modul 1.2 sampai modul 1.5. Di dalam yang sudah kita bahas semuanya, nanti akan bagaimana kita implementasikan di dalam perencanaan kita nantinya modul 1.1 dan modul 1.5. Ini berikutnya kakak. Agenda kita di sesi ini kakak-kakak, satu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Ya, bagaimana backward design di dalam pembelajaran PJOK nantinya. Berikutnya, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ya, ini kakak-kakak nanti akan diskusi. Kita membagi beberapa kelompok di dalam beberapa kelompok itu di my room, ada kita bagi roomnya. Nanti kakak berdiskusi di situ berdasarkan dengan RPP atau modul ajar yang kakak buat nantinya. Berikutnya kakak ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi JP asinkronus, yaitu peserta mengelaborasi satu langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Peserta nanti kakak mengunggah RPP dan modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Itu 1.6 nanti kakak yang udah kakak baca tadi modulnya selesai. Ini ada kegiatan ini upload RPP dan modul. Nah, kuatkan pemahaman ini yang sedang berlangsung kita kakak selama 2 JP tetap maya. Ya, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dari refleksi. Ini tatap maya 2 JP. 1. Menjawab 3 pertanyaan kunci. Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP dan modul. Nah, setelah ini nanti lakukan lagi 1 JP asinkronus. Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nah, berikutnya di 1.6 ini refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Ini nanti kakak-kakak. Ini kakak-kakak saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih Kak Agus. Selamat bergabung Kak Agus. Komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak gunakan kolom chat. Dari hasil ini, apa sih ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merancang pembelajaran PJOK ini. Silakan digunakan kolom chat kakak-kakak. Ini waktu kita gunakan waktunya 5 menit untuk mengisi kolom chat dengan pertanyaan pemati ini. Ya kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak mengamati kira-kira silakan Kak Joko. Apa aja komponen utama dalam merancang pembelajarannya? Terima kasih Kak Wawan.
Dua lagi Kak Wawan, ketiga siswa nih Kak Wawan satu. Silakan yang lain kakak-kakak. Ya Kak, silakan masuk Kak. Halo? Oke, yang ada resen silahkan. Halo Kak, Assalamualaikum. Silahkan bergabung Kak. Halo. Silahkan bergabung Kak ya. Siap, siap Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak, ada yang langsung silakan. Kakak kita bahas dalam kegiatan ini banyak diskusinya Kak. Biar terbuka semua inovasi-inovasi kita dalam pembelajaran ini. Alat penunjang alam. Oke, terima kasih Kak Wawan dengan kondisi peserta didik, alat penunjang dan alam. Terima kasih. Kultur setempat ya. Kebudayaan setempat. Betul juga Kak Wawan. Ada kakak-kakak yang lain? Ayo silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Oke Kak, waktu udah
selesai di kolom chat. Hanya Kak Wawan sendiri tadi, ya nggak apa-apa. Kak Wawan bisa diceritakan Kak Wawan kenapa dari 3 komponen itu? Silakan Kak Wawan. Mohon izin Kak untuk menjelaskan. Siap, lanjut Kak Wawan. Untuk saya pribadi, kenapa komponen itu yang saya pertimbangkan? Karena yang pertama, kriteria siswa ini seperti yang kita sudah pelajari ke belakang kemarin kan. Banyak Betul. siswa yang bukan hanya putra ataupun putri yang kadang-kadang kurang berminat dengan olahraga, dengan alasan kotor, capek, dan sebagainya. Betul. Itu Kak, dengan alasan juga ada yang, maaf, yang siswa juga banyak yang seperti siswa apa namanya, Disabilitas. Nah itu Kak, makanya perlu juga kita pertimbangan untuk itu. Yang kedua tadi, alat pembantu ataupun alat kan, kebanyakan di sekolah-sekolah negeri ini hampir dibilang tidak mempunyai di berbagai macam jenis bentuk olahraganya lah, seperti jenis akuatik dan atletik, hampir semua tidak ada itu Kak. Betul. Dan juga alam kita juga untuk maksudnya kultur tanahnya, kita tidak punya halaman ataupun halaman yang kurang bisa untuk kita permainkan di olahraga ini Kak. Itu menurut saya perlu kita pertimbangkan juga. Itu Kak. Itu Kak dari saya. Mohon koreksinya. Terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Pak Joko, tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih Kak Wawan atas Kak Wawan udah melihat semuanya itu yang dikatakan Kak Wawan tadi berdasarkan modul-modul yang udah kita bahas ya Kak Wawan ya. Iya Kak. Melihat aset-aset Kak Wawan sampai dengan isu-isu sosialnya dilihat sudah dari petakan Kak Wawan nantinya. Menurut Kak Joko tentang tujuan pembelajaran ya mungkin arahnya arahnya memang ke sana. Tujuan pembelajaran ini seperti ini apa yang kita tuju ya, berdasarkan dari hasil yang disampaikan Kak Wawan tadi, muaranya juga arahnya adalah ke tujuan pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih tujuan pembelajaran ini yang akan kita rancang? Mungkin ada lagi dari yang lain, mungkin kita minta kepada Kak Agus. Silakan Kak Agus. Kak Agus, silakan. Ada Kak Agusnya. Halo, Kak Agus. Kak Muhajir, ada Kak Muhajir? Silakan Kak Muhajir. Halo Kak Muhajir. Kak Andika. Silakan Kak Andika. Halo. Halo. Dengar suara saya, Kak? Halo, dengar suara saya, Kak? Kak Muhajah? Oh, dengar. Terima kasih, Kak Joko. Kak Muhajah, gimana Kak Muhajah? Izin Kak Muhajah? Oke, terima kasih Kak Muhajah. Izin nggak Kak? Lanjut Kak. Nah, kalau menurut saya, kalau komponen yang penting dalam pembelajaran, kayak berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi juga Kak. Di situ, yang utamanya, yang paling penting itu tujuan yang ingin dicapai. Habis itu yang keduanya berhubungan juga dengan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya fasilitasnya Kak. Itu fasilitas komponen dari pembelajaran, proses pembelajaran PJOK. Kayaknya itulah Kak yang menurut saya yang paling penting, yang komponen yang paling penting yang harus kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Diferensiasi ya, sesuai dengan modul-modul kita yang semalam Kak ya. Iya Selamat bergabung Kak Ramadhani.
Dengan melihat di situ berarti kita modul-modul ini berarti kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran kita Kak ya. Melihat diferensiasinya, melihat sarananya, melihat aset yang ada. Sarana ini termasuk asetnya nanti, aset fisik ya Kak ya. Betul Kak? Betul Kak. Ini bagaimana kita bisa mengembangkan ini? Selain dari tujuan pembelajaran, apa yang harus kita pertimbangkan lagi kira-kira Kakak? Ada 2 komponen lagi nih kira-kira di dalam pembelajaran kita. Berarti muara tadi yang dikatakan Kak Awan udah jelas sama Kak Joko, udah jelas sama Bu Wajah, udah jelas muaranya ke tujuan. Udah dapat tujuannya, kemana muaranya lagi? Gak mungkin hanya sampai di tujuan ini. Untuk menentukan sampai tujuan ini, apa sih langkah kita yang harus kita menentukannya lagi kira-kira Kakak? Ini udah kita bahas semalam di back audition di modul 1.5 nih. Tujuan pembelajaran ya, betul Kak Joko, tujuan pembelajaran. Ini komponen yang 3 ini tidak bisa kita lupakan atau kita hilangkan di dalam pembelajaran kita. Ini dia Kakak. Nah, ini yang tidak bisa kita lupakan. Komponen utama perlu dipertimbangkan dalam rencana pembelajaran kita. Kita rencanakan jangan sampai hilang yang komponen yang 3 ini. Kurikulum, ya betul kamu aja. Ini tujuan pembelajaran, ya, kita sebagai guru PJOK ada tujuan pembelajaran di dalam materi kita yang harus kita capai. Nah, dengan mencapainya itu, belum tercapai, tidak tercapainya, ada asesmen yang untuk menentukannya. Nah, asesmennya apa aja yang pernah Kakak laksanakan di dalam pembelajaran Kakak? Asesmen pembelajaran di dalam pembelajaran Kakak, apa aja asesmen yang pernah Kakak laksanakan? Bisa bercerita Kakak, kita diskusikan. Silakan Kak Awan. Halo Kak, silakan Kak. Kira-kira asesmen apa yang di dalam pembelajaran kita yang pernah kita laksanakan di dalam pembelajaran PJOK? Bisa diceritakan Kak Mul, Kak Mulia? Halo Kak Mul, ada Kak Mul? Halo Kak Mul? Silakan Kak Mul. Kak Ramadhani? Kak Rahmadani ada? Silakan Kak Rahmadani. Silakan Kak. Kita bercerita aja. Diskusi. Kak Andika. Ada Kak Andika? Kak Joko, bisa Kak Joko? Oke, Kak Muhajah kira-kira apa Kak Muhajah? Izin? Izin Kak. Lanjut Kak. Kalau dalam proses pembelajaran PJOK, kayaknya asesmen awal Kak. Misalnya dalam permainan voli, sebelum memulai pembelajaran, siswa kita suruh secara mandiri dulu untuk mengenal bola atau melakukan gerakan memukul bola secara mandiri gitu Kak. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan guru selanjutnya. Melakukan asesmen awal Kak. Terima kasih Kak. Mempraktikkan secara mandiri. Melihat asesmen awalnya bagaimana anak ini mampu atau tidaknya dalam permainan bola voli Kak ya. Ini termasuk asesmen formatif ya, sumatif. Juga ada kata Kak Joko. Terima kasih Kak Joko. Terima kasih Kak Muhajah yang Kakak sampaikan benar. Asesmen ini
perlu kita laksanakan, perlu kita lakukan untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran kita, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Baik di dalam awal pembelajaran yang dilakukan Kak Muhajah, betul sejauh mana sih anak nih mengetahui tentang bola voli tadi Kak ya? Ya Kak? Iya Kak. Nah, setelah itu dikasih materi, di dalam pemateri ini dalam bentuk permainan kita lihat setelah berapa orang dalam 15 orang berapa orang yang telah bisa melakukan passing bawah. Berarti kita gunakan asesmen formatif berarti di dalam pembelajaran kita melihat anak ini berkembang. Setelah dilihat perkembangan anak ini kita akan umpan balik, memberikan kekuatannya. Oke Kak, nggak apa-apa Kak Mul, ya nggak apa-apa. Melihat sejauh mana perkembangan anak ini dalam pembelajaran kita, apakah dia memahami atau tidak memahami atau melaksanakan konsep gerak yang sebenarnya. Ini perlu dilihat juga dari asesmen yang ada. Nah, berikutnya lagi adalah sumatif di akhir pembelajaran. Ya, mungkin Kakak melakukan penilaian di akhir pembelajaran. Ya, mungkin perancangan pembelajaran penilaian ini tergantung kakak sendiri, baik secara bentuk portofolio, berbentuk ujian, atau berbentuk uji kinerja atau praktek. Kita lebih cenderungnya lebih banyak melaksanakan ujian asesmen yang lebih prakteknya. Betul nggak kakak? Kalau betul silahkan diberikan aplaus untuk saya dulu. Kita, Kak Joko, yang lain Kak Wawan betul. Ya, Wawan. Kita, ya Kak Ferry, terima kasih Kak Ferry. Kita lebih cenderung secara uji prakteknya. Hal yang dilakukan anak itu bisa nampak sama kita langsung. Nah, ini suatu kebahagiaan kita sebagai guru olahraga secara tidak langsung kita dalam pembelajaran kita bisa menilai anak ini mampu atau tidak mampunya dalam pembelajaran kita. Kita intinya melihat anak udah ada asesmennya. Makanya dari 3 ini ada asesmen kakak semua ya. Baik yang dikatakan Kak Muhajah tadi, dia melakukan bola voli. Mungkin dia melakukan tujuan pembelajaran tadi, dilihat asesmennya, oh ini bola voli tiang saya tidak ada. Bagaimana sih solusinya lagi? Karena mau bolanya ada, lapangannya tidak ada. Tetapi kita merancangnya mungkin menggunakan gawang atau menggunakan yang berbentuk lain. Ya, apa yang dikatakan Kak Wawan tadi? Ya, siap. Lanjutkan Kak. Kak Wawan tadi. Berhubungan dengan sarana nih, arti aset fisiknya kurang, iya. Kita menyiasati bagaimana konsep pembelajaran PJOK juga tetap berjalan dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita bukan mencapai kemenangan di sini. Di dalam olahraga bukan untuk mencapai kemenangan, tetapi adalah menyampaikan yang sudah kita bahas itu adalah kebahagiaan gerak dan terhadap anak ini dan pembelajaran gerak sepanjang hayatnya. Nah, ini yang sudah kita bahas di 1.1 dulunya. Dengan tujuan pembelajaran PJOK, anak ini bahagia, senang dengan mendapatkan gerak-gerakan dan merasakan gerakan yang dia miliki. Nah, ini asesmen formatif, asesmen sumatif. Nah, ini semuanya terlakukan. Izin bertanya kakak, apakah PJOK ini tetap melaksanakan ujian di akhir atau naik kelas? Ujian pengetahuannya. Boleh diceritakan kakak? Pernah melaksanakan asesmen formatif lagi? Kakak-kakak di kelas di sekolahnya? Jadwal yang ditentukan ujiannya? Ada kalau dari saya Kak, ujiannya tetap 2 Kak, ujian tertulis dan praktek Kak. Iya. Terima kasih Kak. Itu dijadwalkan sekolahnya Kak? Kalau untuk ujian apanya tertulisnya iya Kak. Tertulis. Berarti Kak Wawan sendiri aja yang melaksanakan, berarti bukan guru lain, bidang studi lain ada ujian juga, gitu maksud saya.
Halo Kak. Halo Kak. Terputus kawan. Halo Kak. Ya, memang kita ada pengetahuan dan ada keterampilan yang harus kita lihat di dalam pembelajaran PJOK. Oke, ini nah setelah itu aktivitas pembelajaran. Ya, setelah asesmen ini tahu kita bagaimana lagi aktivitas pembelajaran ini. Di dalam pembelajaran kakak lah yang merancangnya nantinya. Yang telah dipetakan tadi asesmen awalnya Bu. Izin ya Kak Joko ya. Asesmen awalnya udah tahu tadi, mungkin anak ini kurang katanya, kurang sarananya bagaimana aktivitas pembelajarannya yang kita inovasikan lagi. Seperti tiangnya tidak ada, bagaimana lagi? Atau berbentuk permainan lain, bagaimana kita bisa mengadakan itu. Nah, mengadakannya tidak menyusahkan kita, tetapi kita bisa memberikan konsep gerak pada peserta didik kita. Ini kuncinya. Anak tetap bahagia, walaupun pembelajaran itu, kegiatan aktivitas itu kita modifikasi. Oke kakak, kita lanjut. Nah, ini. Izin Kak. Ya, silakan Kak Nika. Silakan Kak Nika. Oke. Izin Kak. Ya, silakan Kak. Izin ini nyampaikan tentang aktivitas pembelajaran Kak. Siap, lanjut. Misalnya yang kita laksanakan nih di unit sekolah kita masing-masing. Aktivitas pembelajaran ini yang pertama harus mengacu kepada tujuan pembelajaran ini Kak, gitu. Betul. Di bagaimana aktivitas pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Artinya kalau memang kita bisa mendapatkan aktivitas gerak yang bagus, yang nyaman, dan dapat membahagiakan peserta didik, jadi kita rangkum di dalam aktivitas pembelajaran yang kita laksanakan gitu. Kemudian banyak orientasi yang mengatakan bahwasannya kebanyakan kalau kami pernah menemukan aktivitas pembelajaran ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu kan orientasinya tujuan pembelajaran itu siswa dapat semua begitu Kak, ya kan? Siswa dapat melakukan, siswa dapat bla 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 begitu kan? Tapi di dalam aktivitas pembelajarannya itu kita tidak bisa sampai ke situ. Makanya perlu sedikit modifikasi dalam aktivitas pembelajaran ini agar supaya dapat tercapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak. Oke, sip, mantap. Betul yang katakan Kak Joko, terima kasih. Dilihat dari tujuannya ini, tujuan pembelajaran tadi, dilihat dari asesmen yang kakak lakukan, baru bagaimana sih aktivitas yang ini yang kakak rancang lagi. Seperti apa konsepnya pembelajaran kakak-kakak. Bagaimana arahnya ke depan. Dalam misalkan di sekolah, di SD ini ada 3 JP kan salah satu. Berarti 1 JP itu 30 menit ya Kak ya. Berarti lebih kurang 90 menit satu hari. Nah, berarti kakak-kakak bagaimana kakak-kakak bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Cukup 2 atau 2 tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini bagaimana menerapkan asesmennya Kak? Nah, formatnya bagaimana? Itu aktivitasnya bagaimana? Berbentuk permainan, berbentuk pemanasan, berbentuk seperti apa? Yang penting konsepnya ini jalan. Nah, oke Kak ya, terima kasih yang disampaikan Joko. Yuk berikan aplaus untuk kita bersama kakak-kakak. Silakan kakak berikan aplaus untuk kita bersama. Terima kasih. Berikutnya kakak-kakak, yang hal inilah nanti kita akan diskusi kakak-kakak yang 3 nih. Nah, mungkin RPP siapa yang akan kita tampilkan, kita analisis sama-sama bagaimana sih ini. Nah, ini sedikit tujuan pembelajaran ini ada rumusnya, itu A, B, C, D. Audien, behavior, condition, degree. Betul yang disampaikan Kak Joko tadi. Nah, audiennya siapa? Ya, peserta didik kita. Behaviornya apa?
tingkah laku yang dilakukannya, kondisinya bagaimana ya, kondisi yang dilaksanakan, degree-nya apa, tingkat kesulitan atau proses gerakannya di dalam pembelajaran kita. Nah, ini melihat dari A, B, C, D tadi. Nah, oke kakak, kita lanjut. Nah, berikutnya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kakak nak mengajarkan apa sekarang? Lihat ke belakang, backward design dengan 3 poin tadi, kita kembangkan bagaimana mengembangkannya. Arahnya kemana dalam 90 menit ini. Nah, ini melihat dari aset-aset yang ada, melihat pembelajaran pusat peserta didik, melihat dari isu-isu sosial, bagaimana kakak kembangkan jadinya. Oke kakak, kita lanjut. Nah, kita membahas tahapan desain dalam backward design dalam satu pembelajaran. Nah, ini dah kita bahas tadi, dah mulai kita jelaskan. Nah, ini udah mulai arahnya dari pembahasan tadi, udah mulai arahnya ke sini. Kakak. Nah, tujuan pembelajaran. Ini fase B ini SD kakak ya? Ya kak ya? Nah, ini ada 7 pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Oke, lanjut Kak Ferry. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapai tujuan pembelajaran. Nah, ada fase B. Nih, elemennya apa? Terampil gerak. CP-nya adalah capaian pembelajaran peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Izin kakak, tadi ada saya kirim CP 2024. Terus ada juga tujuan pembelajaran yang bagaimana langkah yang menentukan tujuan pelajaran, dan juga modul tentang CP ini dan pengembangannya. Nah, terus tujuan pembelajarannya, nah ini yang disampaikan Kak Joko tadi. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan irama yang dilakukan dengan strategi yang lembut. Nah, kira-kira audiensnya yang mana kakak? Udah nampak kan audiensnya kakak? Kakak? Udah nampak kan audiensnya? Audiensnya adalah peserta didik. Behaviornya mana? Kakak, behaviornya. Izin kakak, behaviornya yang mana kira-kira kakak? Halo? Kak Mul, kira-kira behaviornya yang mana kira-kira Kak Mul? Silakan Kak Mul. Ada Kak Mul? Iya Kak. Behaviornya kira-kira yang mana? Tingkah lakunya di dalam tujuan yang ini. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan strategi yang lembut. Senam irama Kak, behaviornya. Senam irama. Kakak yang lain gimana? Kak Andika? Halo? Behavior adalah perilaku atau tingkah laku ya. Kira-kira yang mana kira-kira kakak? Kak Andika ada? Kak mau aja izin off bentar ya Kak, laptopnya. Ya oke. Oke Kak, senam irama. Terima kasih Kak Joko. Yang lain kakak-kakak yang lain. Nah, gerakan senam irama mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama. Kakak-kakak yang lain? Nah, berikutnya degree atau tingkatannya kira-kira yang mana kakak? Tingkatannya. Halo kakak-kakak?
Kak Agus? Ada Kak Agus? Nah, Kak Agus ada? Nah, inilah nantinya kakak diskusikan, lakukan analisis terhadap modul-modul kakak yang ada nantinya. Salah satu kita ambil modul siapa yang bisa kita analisis nantinya. Nanti akan lebih banyak kita diskusinya, ya kakak ya. Berikutnya ini fase B, ya. Asesmen pembelajarannya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, fase B, elemen terampil gerak. Capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini CP-nya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senak irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran? Asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senak irama. Mana yang lebih baik untuk kakak? Halo? Halo Kak? Kak Muhajah kira yang mana yang lebih senang melakukan asesmen ya? Ini kita guru PJOK lebih banyak menggunakan asesmen yang nomor 2. Menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senak irama. Kita lebih sering ke rangkaian gerakan ke prakteknya, ke unjuk kerja peserta didik kita. Oke, kakak-kakak berikutnya. Ini aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak, development output, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. B, fase B ini sama dengan yang tadi, terampil gerak. Capaian pembelajaran, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senak irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Asesmen pembelajarannya, asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senak irama. Nah, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai? Dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, betul dengan yang disampaikan kakak Wawan tadi. Sebentar Kak ya, duduk sana dulu. Ini kita melihat kondisi peserta didik kita, melihat lingkungan sekolah kita, melihat diferensiasi sekolah kita. Makanya perlu kita melakukan asesmen awal, melihat sebagaimana yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran kita, kakak. Berikutnya kakak. Nah, ini desain ini piramida yang terbalik nih. Nah, kita harus melihat tujuannya dulu. Setelah melihat tujuan, bagaimana arah tujuan ini, berikutnya kita harus mengembangkan asesmen pembelajaran. Mungkin nanti ada asesmen otentik satu lagi kakak. Yang ini asesmen otentik nanti di 2.6 ada lagi, 2.5 ada asesmen yang akan kita bahas sesuai dengan melaksanakan perannya nantinya lagi. Nah, setelah melakukan dan mengetahui asesmen, kita merencanakan kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran kita bagaimana yang sesuai dengan diferensiasi, yang sesuai dengan aset yang ada, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang sesuai dengan
tingkat keamanan peserta didik kita. Kita lihat dari segi itu, bagaimana sih gerakan ini aman atau tidaknya peserta didik kita. Contoh tadi Kak Wawan mengatakan tidak ada kolam renang ya. Kalau tidak ada kolam renang, mungkin kita carikan solusi yang lain. Bagaimana solusinya yang lain? Memperkenalkan dengan bermain air. Mungkin kita ambil air, kita masukkan kaki anak ini ke dalam ember. Ini kan salah satunya. Nah, memperkenalkan air sama peserta didik kita. Nah, tapi harus kita awasi. Nah, peserta didik kita harus kita awasi, kita lihat biar dia aman, tidak ada suatu hal yang terjadi sama dia. Ini kondisi keamanannya. Berikutnya Kakak, langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ini memperhatikan diferensiasinya yang saya katakan tadi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, ini perlu kita jaga, perlu kita lihat sumber belajarnya dari mana, diferensiasinya seperti apa. Nah, mungkin itu kakak-kakak sendiri yang mengetahuinya di dalam satuan pendidikannya. Bagaimana yang terbaik. Nah, bagaimana langkah pembelajaran kakak yang menentukan yang terbaik. Ini menurut kakak baik ya? Baik menurut kakak. Baik untuk semua peserta didik kakak. Nah, sumber belajarnya ya banyak, mungkin di internet banyak, sumber yang lain juga ada. Fasilitasnya, kalau tidak ada fasilitas, bagaimana kakak-kakak untuk mensiasatinya, bagaimana pembelajaran kakak bisa berjalan dengan baik. Nah, duduk sini, Papa lagi belajar. Nah, berikutnya adalah menyusun langkah pembelajaran. Mungkin dari proses pemanasan, kegiatan inti, sampai penutup. Bagaimana kakak merancang pembelajaran itu sesuai dengan waktunya. Nah, ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, bagaimana keselamatan peserta didik. Kan nampak Papa sini. Tunggu dulu. Maaf kakak ya. Ini ada pasukan. Santai sana. Tunggu anak Papa. Papa belajar. Kan kau selesai nanti sindrom. Pergi sana dulu. Nah, ini maaf Kak. Terganggu sedikit ya. Maaf ya Kak ya. Ini bentuk desain yang akan kita rancang. Nah, berikutnya Kak. Kenapa desain mundur? Nah, satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Nah, kita melihat ke belakang dan setelah itu kita merancang bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, ini maksudnya. Kedua, backward design ini menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajaran. Nah, dapat tujuannya, bagaimana lagi mengembangkannya. Ketiga, kita akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mendukung pembelajaran komprehensif peserta didik. Silakan Kak Wawan, Resen. Silakan Kak. Nah. Oh tidak. Ya Kak, silakan Kak. Oke, lanjut Kakak. Nah, ini kakak-kakak kita analisis. Mungkin nanti kakak-kakak dalam kelompok, saya bagi ada 3 kelompok nantinya. Untuk melakukan analisis dalam modul ajar kakak-kakak. Mungkin setiap kelompok nantinya di akhirnya mempresentasikan bagaimana sih sudah sesuai dengan backward design ini, dengan langkah-langkah yang ada nantinya. Nah, kelompoknya nanti yang di room tetap nanti ada kelompok 1 tetap di room, kelompok 2, kelompok 3 nanti roomnya ada saya buka 1. 2
dua my room, room kita buka. Yang kelompok 1 tetap di my room ya kakak ya. Ini kakak-kakak yang akan lakukan nantinya. Bapak Ibu dapat menjawab pemandu refleksi Jamrot. Kakak-kakak harapkan dari pesertanya kakak mengikuti proses penuh dengan perencanaan yang kakak susun. Nah, tunggu sana, duduk sana dulu. Ini nanti kita diskusikan kakak diskusi di dalam kelompok kecil. Ada 3 room saya buka. Yang kelompok 1 tetap di dalam room ini. Nah, saya akan membagi kelompoknya dulu. Oke kakak ya. Kelompok 1 Kak Joko. Kelompok 1 Kak Joko anggota semua Kak Joko, Kak Mulia, Kak Barina, Kak Wahyudi, Kak Fajar Sidik. Kelompok 2 Kak Wawan, Kak Lias, Kak Andika, Kak Juli. Kelompok 3 Kak Muhajir. Ya. Kelompok 3 Kak Muhajah, Kak Muhajir, Kak Agus, Kak Periwaldi. Jelas Kak? Jelas Kak? Jelas Kak? Jelas. Jelas, Pak. Nah, jelas. Nanti saya sematkan roomnya dulu. Izin saya stop dulu ya. Ini ada Google Doc-nya kakak, nanti langsung buat di Google Doc ini aja kak ya. Kelompok 1 tetap di my room. Ini roomnya saya bagi, tunggu dulu. Tapi dulu nak. Silahkan kelompok 2 masuk itu. Oke. Ntar nak. Kelompok 2. Tengah. Tunggu. Tunggu nak. Sebentar kak. Sebentar. Pergi sana dulu nak. Sabar. Kan ada papa sini, pergi sana. Sebentar nak. Iya, sabar. Jaringan Lola. Silakan masuk kakak kelompok 3, udah bisa masuk. Oke. Kak Ferry, terima kasih Kak Ferry. Kelompok 2 sabar, lagi jalan.
Oke, kelompok 3 udah oke. Kelompok 2 sebarnya. Jaringan. Ya sabar nak. Silakan kelompok 3 masuk ke room kelompok 2 silakan masuk ke room 2. Silakan kelompok 2 masuk ke room 2. Bisa? Bisa Kak Wawan? Bisa Kak Wawan? Kelompok 1. Kak Joko, Kak Andika, Kak Wahyudi. Siap, Kak. Saya pakai HP nih Kak, nggak tahu mana yang dibahas nih Kak. Sudah ada di pesan itu diklik aja di Google-nya itu, Kak. Di pesannya. Oke, saya cek dulu Kak. Oh ini ya. Yang Google, yang ada Google-nya. Iya. Ya. Pak Joko, Saya coba ya. Ya. kok saya nggak bisa masuk ya Pak Joko ke grup 3? Apa karena pakai Chrome? Enggak bisa itu, Bu. Biasa bisa langsung masuk tuh. Iya, Tinggal ini klik pakai aja Chrome Bu, kan? room-nya itu. Iya, di apa di link pesan di pesannya nggak ada link apa-apa, kosong. Apa karena saya keluar tadi? Apa izin Kak? Ini saya lempar tadi nih. Pesannya. Izin Kak, apa yang bisa saya bantu? Kak Wasa saya nggak bisa Ini masuk ke pesannya grup saya kirim 3. balik nih, Bu. Oh iya iya. Oh, tak bisa masuk ya? Oke, sip. Ini Pakai Chrome masa- Bu. Ya. Oke. Itu. Ini ada masalah jaringan ini saya Kak. Udah saya kirim lagi tuh, Bu. Oh baik Pak.
Itu Kak, oke sip. Udah kirim lagi Kak Joko, makasih Kak Joko. Udah saya kirim lagi tuh Bu. Kamu lihat, Ya Kak, kita berapa orang? 4 orang Kak. Bu Barina sama Kak Fajar Sidik. Ya enggak? Apa Kak? Saya ini pakai Enggak, HP jadi. Bu Barina ini. Iya Bu Bu Barina Barina, jarang masuk. Iya Bu Barina. Fajar Sidik, Kakak Fajar Sidik. Sidik. Kalau nggak salah Sini dia Pak, masih di saya jalan lagi dia gitu. nunggu Bapak yang sakit. Iya. Sini tugasnya melakukan analisis modul ajar. Berkaitan antara tujuan pembelajaran, asesmen, Itu sudah aktivitas. saya ini ya. Ya ini ya, saya ketik itu. Kakak ketik di mana saya boleh dulu. Susah juga pakai HP. Kita pakai HP Pak. Apa Kak? Pakai Apa Kak? coba pakai HP Bapak. Saya pakai HP nih Kak. Apanya nih? Tampil kan? Yang kakak ketik nggak tampil. Terus saya baikkan lagi. Oh, Nggak ada tampil. bentar ya. Tetap kita Kak. Biar bisa diskusi. Untuk membuka tabs. Oh. Indonesia. Udah kakak ketik. Halo Kak Joko. Ketik. Udah kakak ketik yang dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran hal yang perlu yang diperhatikan dalam. Iya. Oh itu. Saya kira. Udah dari mulai ini udah saya Iya ya. Sampai melakukan analisis. iya. Melakukan analisis pembelajaran. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Hanya ini aja Kak. Dasin. Backward dasin. Melakukan Apa ini kan? ya Kak. Pelan-pelan. Aktivitas pembelajaran. Kan Jadi kita menggunakan tadi itu kan pakai tujuan pembelajaran, pembelajaran aktivitas pembelajaran. ya. Kerangka ini seperti yang dia menggunakan desain atau dia terbalik kerucut tadi kan. Ya terbalik. Ya tujuan dulu di apain ya. Maka sumber belajar Jadi, materi. tujuan pembelajaran memperhatikan
Perhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas. Gimana ya? Memperhatikan diferensiasi mengembangkan sumber belajar. Mana ya? Ya kak? Mana ini? Ini masih diperhatikan nih kak, masih dipikirkan nih. Kakak belajar sidik mana kakak belajar sidik nih? Pelajaran asas aktivitas pelajaran Aktivitas pembelajaran, memperhatikan tadi ini. Kan. aku analisis model ajar terkait antara tujuan pelajaran, asesmen aktivitas pembelajaran, perhatikan diferensiasi mengembangkan sumber belajar. Di atas ada pakai ini nih. Siapa kak? Perhatikan ini aja. Apa tuh yang di Kak? sini kita di kelompok kita ya. Apa tadi di Google-nya itu tadi. Di mana kak? Tujuan pembelajaran apa? Mencakup apa ya kayak Tujuannya mencakup keterampilan kak? Keterampilan. keterampilan gerak, kemudian aspek kemudian perilaku. Dan ini dapat dengan asesmen yang akan kita laksanakan. Sesuai ya kak.
Asesmen pembelajarannya. Pembelajaran. Kan udah masuk ke nomor 2 itu Kak, ya kan? Udah muncul di Google saya Kak. Saya balikkan lagi, saya masukkan lagi nih. Nah, baru muncul. Berarti kalau masukkan tambahan tujuan pembelajaran mencakup keterampilan gerak, pengetahuan, perilaku, dan ini dapat dikaitkan dengan apa nih Kak? Dengan Assessment. assessment. Belum keluar ya. Kaitkan dengan assessment. Habis itu baru masuk ke Aktivitasnya. aktivitasnya. Enggak materinya nih. Yang ini enggak, yang mencakup keterampilan ini ya, materinya. Tujuannya tapi enggak kasih tujuan. Iya ya. Kasih Iya. tujuan ya. Iya. Tujuannya kan mencakup keterampilan gerak, pengetahuan. Kalau materinya tadi enggak asal materinya tadi kalau nggak salah dijelaskan tadi tentang asesmen Tujuan awal itu pembelajaran. aktivitas pembelajaran. Iya. Contohnya tadi yang Bung Hadi tadi tentang permainan bola voli atau yang lain. Tambah Kak kalau bisa ditambah. Ibu Barina, mana Bu Barina? Oh, gimana namanya? Apa lagi yang kurang, Pak? Pak Joko. Tadi ini Mas, Kak, Bu. udah dibuka Google-nya Kak. Udah tadi, Google-nya. Pak. Ini kan baru sampai pembahasannya sampai dengan masih tujuan. Tujuan pembelajaran. Ya, dalam melaksanakan rencana pembelajaran, hal-hal yang diperhatikan dalam menyusun pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Terkait antara 3 hal di atas adalah dengan melakukan analisis. Yang pertama tujuan. Tujuan Ya, pembelajaran tujuan. yang gerak, pengetahuan, perilaku, dan ini dapat dikaitkan dengan asesmen pembelajaran. Yang kita laksanakan yang analisis kan, Pak? Ya, Bu? Analisis kan yang kita kerjakan kan? Enggak, Bu, semuanya tuh, Bu. Tugas analisis, ya analisis. Analisis Ayo saya tambahkan, Bu. Mana masuk? Pakai para kabel atau apa gitu. Kabel gitu ya. Inset gitu. Enak gitu. Gambar.
Mengembangkan sumber belajar. Baca, Bu. Pak, Bu, instrumen itu ya. Bukan? Observasi bisa Mas. Ya. Berupa tes. Oh, tambah lagi. Kira-kira Bu, kalau ada yang tambahkan, Bu. menyiapkan sumber belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Halo? Kak? Suaranya. Jerapah apa ya jerapah ini? Orang di sini nih. Berarti Pak juga. Halo?
ada beginilah nih. Ya Kak? Kan Kalau kelompok yang lain beda lagi Kak. Ini kakak gini bisa lihat kelompok yang lain nggak? Kak Joko? ya, Kalau diskusi gini kita bisa lihat kelompok yang lain punya kakak. Halo? halo, Ya Kak. Ini mana? kalau kita diskusi gini kan kelompok yang lain yang di Jawaban itu bisa nampak sama kakak. Bisa terlihatan itu. Ini nggak tahu juga nih. Ini yang kelompok lain nampak nggak kita? Nanti kan kita Kalau diskusikan ini. Iya, kalau kelompok 3 orang ini mengupload modul ajar. Halo Kak. Gimana? Kalau kelompok 3 dia ngupload modul ajar RPP itu. Udah tengok pala ya kelompok 3 ya. Kalau kelompok 4 hampir sama, ini data sekolah, materi pokok itu ya. Iya, memang mungkin berkesinambungan juga dia. Sampai 7 poin kalau kelompok 2 sampai penilaian. Berarti dia posisi ini kan. Berarti kita di situ berarti membuat RPP berarti ini ya. Iya, namanya juga perencanaan belajar. Ya. Udah sampai sini aja lah Kak, nanti ya sambil dikembang-kembangkan lagi nanti. Ya. Kalau punya kakak nggak nampak punya kelompok yang lain? Nggak nampak. Saya nampak semua nih Kak. Oh iya. Iya. Kalau kelompok 3 kan dia RPP dari pembukaan, kegiatan inti, baru penutup. Di sini dijelaskan tuh guru membacakan apa gitu ya. Absen, beri salam gitu. Intinya punya orang ini RPP yang diupload. Kalau bagiannya kelompok 2 RPP tapi nama-namanya data sekolah, materi, alokasi buku. Di mana nyarinya? Saya buka itu Google itu keluar langsung. Loh, iya ya. Iya. Oh, ini ya di bawahnya ya. Bawahnya. Orang ini hampir sama nih Kak, cuma satu kan RPP, satu tentang RPP ini semua kan. Data sekolah kan kepala di atas tuh kalau buat RPP. Jadi kita kan suruh menganalisis ini sebenarnya. Iya. Sama diskusi beda-beda Kak. Saya pakai HP nih Kak. Laptop Loh, kelompok 3 malah RPP ya? Iya, kelompok 3 RPP yang diupload Kak. Yang ditampilkan. Mungkin tadi jelaskan di mana tujuan pembelajarannya, di mana asesmennya. Itu Kak, kita nanti pertemuan tuh kira-kira kita pulang balik atau nginep di sana tuh Kak?
Ya harusnya kalau apa itu pulang balik karena nggak difasilitasi. Ya itu tadi Kak. Lumayan lah. Yang kasihan itu ibu muhajirnya. Iya dia sana perjalanan 3 jam itu. Yang mati sana lewat rawa panjang itu yang memang udah semen beton semua. Iyalah. Kan daerahnya kan Bu Muhajir ini kan kepala sekolahnya abang awak. Apa Kak? Kepala sekolahnya itu abang awak. Oh iya. Tahu jauh. Iya. Kalau nginep nggak ada uang nginepnya sama aja. Itulah makanya kan perlu dibahas lagi. Pak Joko. Ah. Ibu Mahaja tuh di mana ngajarnya, Pak? Di SD 019 Sungai Tapa. Oh, di mana, Pak? SD mana, Pak? SD 19. 19 apa, Pak? 019 Sungai Tapa. Iya. Siapa? Hah? Kepala sekolah siapa? Kepala sekolah Suprapto, abang awak. Oh, Suprapto. Suprapto itu abang saya, Bu. Abang kandung saya. Oh iya 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 ya, udah agak apa kan? Udah agak tua juga dia sih apa kan? Enggak tua, Bu. Cuman kami memang tipikalnya rambutnya berubah semua. Iya iya, saya tahu. Tahu tuh Pak, kalau saya kan di Tanjung Medan kan jualan apa Pak? Sambil sekolah, suami saya buka warung lah gitu. Sering yang makan di rumah. Oh gitu. Siap tuh Pak, bisa nggak apa anak saya lagi hamil tua tuh Pak? Kayak mana itu ya? Ya, ini kan kurang paham, Bu. Karena kita kan hanya mengikutin aja kan. Dengan Jadi ibu saya pun saya nggak bisa fokus. Saya ini kebetulan kan orang tua lagi sakit keras ini kan. Jadi itu kepala sekolah Bu Muhajir itu pun udah sampai ke tempat kami sini. Jadi iya, iya. tadi karena berkumpul di situ, saya izin lah ngikutin ini dulu kan. Di mana Bapak sakit? Di mana rumah sakit mana Pak? Tadi kan mau dibawa ke rumah sakit, cuman ada dokter keluarga tadi itu bilangnya di sini dulu Pak, masih bisa katanya gitu kan. Alhamdulillah lah berarti belum maksudnya bisa danangani ya Pak ya. Untung cepat Iya. saya Pak. Amin. Nah, dah. Jadi memang udah kumpul semua keluarga-keluarga di situ tadi kan. Jadi saya izin lah sebentar ngikuti PKG ini gitu. Bendahara Pak Prapto, Pak ini ya, Pak siapa namanya? Dah saya permisi dulu Pak ya, ada pula nih orang HP Pak ya, bentar ya Pak ya. Ya jangan dimatikan Bu. Udah siap ini Pak Fasil. Udah siap kakak? Ya lebih siap, kurang ya? minta maaf, lebih kurang minta maaf kami Pak Fasil. Siap, apa-apa. Kita sama belajar. Silakan masuk ke
Dengar Kak Basil. Oke kakak, udah selesai kita diskusi, kita lanjutkan ke berikutnya itu presentasi. Kelompok siapa yang duluan? Silakan Kak Wawan. Oke Kak Wawan, nggak apa-apa Kak Wawan. Kita tim pendengar aja boleh juga ngasih masukan. Sesuai Kak Wawan? Siap? Sesuai Kak, karena tak tampil tadi pertanyaannya. Saya pikir tadi masih jaringan juga error tadi ya, melaka misalnya Pak. Apa tadi, para Kak Ramadhani? Oke, sip. Kelompok siapa dulu? Kelompok Kak Joko atau Kak Muhajah dulu? Kak Joko dulu. Ya, silakan Kak Joko. Mana yang ditampilkan silakan. Silakan Kak Joko. Kelompok 1 silakan tampil ya. Oke, bisa ditampilkan nggak? Atau kita share screen dari sini? Enggak. Boleh, coba tampilkan. Nggak bisa deh, Kak. Koneksinya terputus punya saya. Yang Bisa? satunya perangkat satu lagi, Kak. Perangkat satunya lagi terputus, Kak. Oke. Kalau bisa Oke, coba saya buka ditampilkan, sini. mohon ditampilkan. Iya, siap. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Kak Fasil, kemudian yang kami banggakan rekan-rekan semua yang hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini tentang perencanaan pembelajaran. Di sini ada terkait dengan diskusi tentang bagaimana melakukan analisis modul ajar atau RPP. Dan bagaimana keterkaitan antara tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas pembelajaran yang memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas, aset kekuatan, dan sumber yang lainnya.
kami tadi sempat diskusi dengan rekan-rekan yang ada pada kelompok 1, ya dengan Pak Mulia Saputra, kemudian Bu Barina, kemudian tadi ada Fajar Sidik. Kemudian inilah hasil diskusi kami, walaupun ini merupakan suatu paragraf, tapi kami akan coba mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Bahwasanya hasil diskusi pada kesempatan sore hari ini kami kelompok 1 dalam masalah perencanaan pembelajaran, hal yang diperhatikan dalam pembelajaran adalah yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Jadi keterkaitan antara 3 hal di atas adalah melakukan analisis modul ajar RPP. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran itu kan mencakup keterampilan gerak, pengetahuan, perilaku. Jadi sebelum kita mencapai tujuan itu kita harus memperhatikan dan mengkaitkan dengan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran sendiri itu bisa berupa formatif dan sumatif. Dan untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu, baik tes asesmen tadi yang kita laksanakan itu kita laksanakan pada saat kita membuat rencana pembelajaran, baik itu sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen kepada peserta didik, kemudian pada saat pembelajaran kita melakukan asesmen kepada peserta didik, kemudian sesudah pembelajaran kita melakukan asesmen juga kepada peserta didik. Baik itu jadi dengan menggunakan instrumen asesmen yang berupa bisa tertulis, observasi, ada juga bisa portofolio, kemudian observasi itu bisa observasi langsung apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu dalam pembelajaran itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian dalam rencana pembelajaran juga harus memperhatikan materi pembelajaran. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam rencana pembelajaran itu disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Itu kita masuk kepada poin yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas pembelajaran dengan merancang konten. Jadi dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran itu kita harus memperhatikan yaitu konten apa yang kita pelajarkan kepada peserta didik, kemudian kita juga memperhatikan diferensiasi apa yang kebutuhan peserta didik itu yang bisa kita akomodasi dengan cara bagaimana kita mengakomodasi gaya belajar dari peserta didik dan minat peserta didik itu sendiri. Kemudian cara mengakomodasi peserta didik tersebut kita aplikasikan lagi dengan menyiapkan sumber belajar seperti buku panduan, peralatan pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi peralatan pembelajaran itu bagaimana kita mengakomodasi, bisa jadi kita memodifikasi daripada perangkat-perangkat pembelajaran, peralatan pembelajaran itu kita modifikasi bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran itu sampai kepada peserta didik. Jadi demikian hasil diskusi dari kami kelompok 1, kami akhiri, lebih dan kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa itu kakak-kakak bisa memberikan masukan atau tanggapan dari kelompok 1 nih, silakan. Kak Wawan silakan Kak Wawan, atau kelompok 2, kelompok 3 silakan berikan tanggapannya atau masukannya biar sempurna kegiatan modul aja dari kelompok 1 ini. Kak Joko, Kak Mulia, Kak Barina, Kak Wahyudi, dan Kak Fajar Sidik. Silakan dari kelompok 2, silakan berikan masukannya. Silakan Kak Muaja, ada? Ada Kak Muaja? Kelompok 3 Kak Muaja ya? Ada Kak Muaja? Silakan Kak Muaja, ada? Udah nggak fokus ya Kak? Oke, sip. Oke, kalau nggak ada, ini dah apa yang disampaikan dengan Kak Joko benar. Kita memperhatikan semuanya dalam pembelajaran kita, dalam perencanaan modul-modul kita. Mudah-mudahan nantinya kakak-kakak dan kita bersama bisa menerapkan ini di dalam modul ajar kita yang terbaru nantinya. Ini terima kasih Kak Joko. Mari kan aplaus untuk kelompok 1 dulu.
Kakak berikan A+ untuk kelompok 1. Atau biar super untuk kelompok 1. Oke. Sip, terima kasih. Kita minta pada kelompok 3 lagi. Kelompok 3 silakan, kelompok 3. Kak Muhajir, Kak Agus, Kak Ferry silakan. Kelompok 3. Kelompok 2. Ada nih Kak Wawan ya. Juli, Mayona. Oke, kelompok 3 dulu. Ya. Silakan. Kelompok 3. Mikrofonnya Kak Ferry. Oke, lanjut Kak Ferry. Ya Kak, saya coba mewakili kelompok 3. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak Fasil, kami dari kelompok 3 akan coba memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yang mana tugas yang diberikan adalah melakukan analisis modul ajar atau RPP keterkaitan antara tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, aset kekuatan, dan sumber daya lain. Kami di sini, Pak Fasil, langsung mencoba membuat modul ajarnya langsung dengan elemen-elemen yang ada di sini. Kami coba masukkan. Adapun topik, langsung saya bacakan saja modul ajarnya. Adapun topik yang diangkat, kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola besar. Topiknya kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Untuk kelas 5 fase C. Alokasi waktu 2 jam pembelajaran atau 70 menit. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola besar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor dalam permainan bola besar. Adapun dalam menentukan tujuan pembelajaran, kami melihat pertama mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kedua, dengan melihat situasi dan keadaan peserta didik. Kami menentukan tujuan pembelajaran dari 3 ini. Selanjutnya media pembelajaran yang kami pakai yang pertama adalah bola, yang kedua infocus. Kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Adapun kegiatan awal selama 10 menit yaitu salam dan kehadiran, review pelajaran sebelumnya. Selanjutnya guru terlempar Kak Muhajir nih. Kak Ferry. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Kak Agus? Ada Kak Agus yang bisa melanjutkan Kak Ferry? Kak Agus ada? Kak Muhajir ada? Halo, dengar suara saya Kak? Kalau dengar berikan A+-nya Kak, tolong Kak. Oh, ada, terima kasih Kak Joko. Kak Ferry? Terlempar. Kak Muhajir bisa dilanjutkan, Kak Muhajir? Oke, kita minta ke kelompok 2, Kak Wawan. Bisa Kak Wawan? Sama Kak Ramadhani. Bisa Kak? Nah, Kak Ramadhani silakan kata Kak Wawan. Bisa Kak? Siap Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Ramadhani. Baik, di sini saya mewakili kelompok 2, yang mana tadi kelompok 2 cuman 2 orang ya. Yang lain tak kemana. Ya. Di sini saya akan menyampaikan, maaf. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang melakukan analisis modul ajar RPP, keterkaitan antara tujuan pembelajaran, asesmen aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, aset, kekuatan, dan sumber yang lain. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, atau pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, media alat atau sumber belajar, dan penilaian. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan kualifikasi kemampuan atau perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut meliputi pengetahuan sikap dan keterampilan. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Metode ini diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas yang memungkinkan siswa melakukan berbagai aktivitas fisik maupun non-fisik. Cukup itu saja Kak dari kelompok 2 dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ramadhani atas presentasinya. Oke. Terima kasih untuk kakak semuanya. Saya berikan untuk kakak semuanya super semuanya. Ya, menurut saya kakak udah memahami backward design, langkah-langkahnya, semuanya udah mulai arahnya udah tepat lah menurut saya nih. Mungkin nanti mudah-mudahan di LMS dapat memberikan modul atau RPP-nya yang sesuai dengan backward design ini, karena 1.6 ini ada kegiatannya seperti itu. Oke kakak-kakak, terima kasih. Silakan di stop presentasinya Kak Ramadhani. Terima kasih untuk kakak semuanya. Kita masuk ke slide berikutnya lagi. Oke Kak, ini slide terakhir ini. Oke, udah di stop. Oke Kak Ferry. Nanti dari hasil ini kakak-kakak akan membuat sebuah modul ajar atau RPP. Nantinya kakak akan menguploadnya ke LMS 1.6. Dan jangan lupa pula kakak nanti itu buat videonya 30 menit nantinya. Izin stop dulu Kak, saya. Oke. Kak Ramadhani lagi share belum. Izin Kak, di stop dulu. Oke, sip, terima kasih Kak. Nih terakhir Kak. Nih. Jaringan salah. Ada nampak Kak? Muncul Kak? Muncul Kak Fasil. Oke, terima kasih. Yang tadi udah siap kita diskusi kakak nantinya yaitu satu, menyusun modul ajar berdasarkan hasil analisis dari yang tadi kakak sesi sinkronus bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Tadi udah semuanya udah mengarah, tinggal kakak membuatnya lagi, menerapkannya. Dan berikutnya kakak-kakak lakukan modul 1.6 dan perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Ini udah mulai aksi nyata, kakak buat modul, ini udah bisa jadikan aksi nyatanya nantinya kakak.
Oke, kakak, berikutnya. Kakak menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, ini buat modul aja. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Sampai kita ke ujung pertemuan kita hari ini. Silakan statement pembelajaran ini, siapa yang bisa mewakilkan dalam pembelajaran ini, silakan. Silakan kakak Ramadhani Lena. Coba kakak Ramadhani, silakan statement terakhirnya Kak Ramadhani, refleksinya untuk kita bersama Kak Ramadhani. Sebelum kita foto bersama Kak Ramadhani. Ada? Izin Kak, kasih yang lain. Oke, siapa yang bisa wakilkan sebelum kita foto bersama nih? Ada? Kak Juli lagi apa acara? Kak Ramadhani yang belum mendengar rasanya lagi. Kak Ferry udah lah. Kak Ferry udah dengar dah. Ya Kak Ferry ya? Iya Kak Fasil. Tadi udah Kak, presentasi tadi udah dengar. Oke lah. Nah, sip, ini mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita selalu berikan yang terbaik untuk diri kita dan terusnya untuk pembelajaran PJOK nantinya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sebelum saya tutup, saya stop share dulu. Saya foto satu slide ini. Kita foto bersama dulu sebelum saya stop rekornya. Setelah itu nanti kita akan diskusi sebentar kakak, jangan keluar dulu kakak ya. Oke, saya stop. Silakan kakak-kakak buka kameranya untuk foto bersama. Silakan Kak Joko. Oke, silakan. Belum semua Kak, belum semua open kamera. Open kamera, silakan kakak-kakak. Iya. Belum semua open kamera. Kak Juli Muhajir. Mayun nggak bisa open kamera. Bu Barina. Bu Marina. Mana Bu Barina? Oke. Ini Kak Muhajir nih. Salam. Oke. Kak Muhajir. Terima kasih. Siap? Siap. Sebentar. Sebentar Kak ya. Sebentar kita kirim. Salam olahraga Kak, belum? Ya. Oke. Sip. Kirim ke grup Kak Joko. Ya. Kak Wahyudi. Oke. Sip. Oke Kak Joko. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini kakak-kakak. Saya izin stop dulu rekornya. Sesudah ya, Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan.